Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fa ya ayyuhal ibadatu musini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Fa inna Allah yaqulu fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin sidang salat maghrib dan isya, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim dan asatidz sekalian, asatidz dan asatidah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Amin. Yang pada kesempatan sore hari ini memasuki waktu malam, kita hadir di majelis taklim guna mengkaji Al-Qur'an, dan ini mudah-mudahan salah satu dari upaya ribat. Ribat itu kalau di dalam dunia jihad merupakan upaya yang paling berbahaya, di mana seorang tentara muslim menjaga perbatasan, dan ini resikonya nyawa. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Intidharus sholati ba'das sholati", yakni menunggu waktu sholat setelah sholat. Setelah sholat maghrib kita menunggu waktu isya datang. Fadzalikumur ribat, kata Rasulullah SAW. Itu cukup bagi kalian. Fadilah keutamaannya itu seperti orang menjaga perbatasan. Berbeda ya kalau hanya perbatasannya antara Turi sama Tempel sama Salam, ini Magelang sama Yogyakarta, tidak ada risikonya. Tapi kalau perbatasannya Gaza dengan Israel, ini merupakan sebuah urusan yang besar. Nah, orang yang menunggu waktu sholat itu ganjarannya demikian misalnya. Nah, ribatnya kita ini istimewa. Ribatnya sambil makan snack ya, sambil minum apa nih, teh serai kopi, masya Allah. Ini ribat istimewa. Ini ribat golden. Hari ini kita mengkaji surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbatanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Surah Al-Humazah hiya makkiyah wa ayatuha 9. Surah Al-Humazah ini termasuk surah makkiyah, ayatnya ada 9. Kita akan membacakan bagian dari tafsir Ibnu Katsir, dimulai dengan wailun. Para ulama tafsir berdiskusi panjang tentang makna wailun. Secara lughawi, makna wailun itu adalah al-halak, yaitu kecelakaan, celaka. Kalimat sumpah serapah yang berisi celaan dan kutukan serta laknat. Ketika disampaikan wail artinya celaka, wailakum itu artinya celaka. Dulu saya pernah belajar bahasa Arab dengan orang Palestina ketika membuat sebuah joke.
Kalau orang Arab itu menyebut wailakum itu artinya celaka kamu. Tapi kalau orang Inggris justru menyambut wailakum. Welcome. Ini orang Palestina yang membilang. Jadi orang Arab hingga hari ini masih menggunakan tuturan tersebut, Ibu Bapak. Ketika ingin memberikan sebuah peringatan yang keras tentang misalkan perbuatan yang sangat tercela, maka kalimat wailakum ini tidak jarang diucapkan. Makna yang kedua, wailun ay al-wadi fi jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam. Ini yang biasa muncul di kitab-kitab tafsir, baik pendekatan secara lughawi maupun tafsiriyah. Ayat ini dimulai dengan wailun likulli, untuk setiap, yaitu kecelakaan yang besar menimpa setiap orang. Siapakah orang tersebut? Al-humazah wal lumazah. Likulli humazatil lumazah. Karena ada huruf lam, maka huruf lam ini jar. Humazatun menjadi likulli humazatin lumazatin. Ibnu Katsir menyebut dalam tafsirnya yang dimaksud humazah dari kata al-hammaz dan lumazah dari kata al-lammaz. Hammaz artinya adalah bil qaul, yaitu orang yang mencela dengan perkataan. Dengan hak, Ibu Bapak sekalian. Hammaz. Beda ya kalau di Palestina itu ada pejuang pembebasan namanya Hamas. Tapi kalau ditulis dalam bahasa Arab dengan hak, Hamas. Singkatan Ustaz Harakah Muqawamah Islamiyah, yaitu gerakan pembelaan Islam. Singkatan Hamas dalam bahasa Arab, Hamas sendiri artinya adalah semangat. Tapi kalau ditulis dengan Hamas lagi dengan huruf zain, maka artinya adalah orang yang suka mencela. Al-hammaz itu orang yang suka mencela dengan perkataan. Sedangkan Ibnu Katsir mengatakan wal-lumazah itu dari kata al-lammaz, ay bil fi'li, yaitu orang yang mencela dengan perbuatan, misalkan dengan sindiran. Mohon maaf, ketika ada orang yang pincang, maka dia menyindirnya dengan perbuatan dengan maksud merendahkan orang tersebut. Menirukan gerak langkah orang yang pincang tersebut dengan maksud merendahkan. Misalkan mohon maaf ada orang yang tunanetra, dia kemudian menirukan gerakan orang yang tunanetra tersebut dalam rangka untuk merendahkan saudaranya yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tidak bisa melihat. Ibnu Katsir menyebutkan maksudnya yakni yazdari bin nasi wa yantaqisu bihim, yaitu orang yang meremehkan manusia, wa yantaqisu, dan mengurangi sifat kemuliaan mereka, wa yantaqisu bihim. Wa qad taqaddama bayanu dzalika fi qoulihi hammazin masya'in binamim. Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al-Qalam ayat 11, yaitu orang-orang yang suka berjalan dengan mencela orang, binamim, dan suka mengadu domba. Dan orang seperti ini tentu ada di setiap zaman. Mudah-mudahan kita semua terlindung dari sifat-sifat yang buruk tersebut. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, humazatin lumazah at-ta'an mi'yabin, yaitu orang yang suka mencela dan mi'yab, mencari aib orang lain. Dia tidak sadar bahwa kehidupan ini pasti akan ada aib dan celah baik bagi dirinya maupun orang lain. Namun justru dia sibuk mencari aib orang lain, sementara dia lupa memperbaiki aib dirinya sendiri. Dan tentu ini merupakan bagian dari aib itu. Jadi sebenarnya aib terbesar itu adalah ketika seseorang lebih sibuk mencari aib orang lain, sementara dia lupa dengan aib dirinya sendiri. Waqala Rabi' bin Anas al-humazah yamhizuhu fi wajhin
wal lumazah min khalfihi. Sedangkan kata Rabi bin Anas, al-humaza itu adalah yahmizuhu fil wajh. Orang yang berhadap-hadapan mencela. Ini termasuk gentleman, tapi juga sifat yang tidak baik. Jadi orang yang mencelanya itu belak-belakan. Wal lumazah min khawfi. Lumazah itu kata Rabi bin Anas, orang yang mencela tapi dari belakangnya. Nah, ini cocok untuk orang Jawa biasanya. Orang Jawa kalau mencela itu ya ditahan-tahan, tapi di belakangnya ngomongnya lebih dahsyat daripada kenyataannya. Nah, Bapak Ibu tinggal milih mau jadi yang humazah atau yang humazah. Na'udzubillah min dzalik. Yang jelas kita semua jaga ya Bapak ya. Kita tidak termasuk yang humazah, tidak pula termasuk yang lumazah. Dari depan, dari belakang. Nanti ngeyel lagi kalau dari samping Pak Ustadz, nah nanti belum lagi. Sementara yang dijelaskan baru dari depan dan belakang. Kadang-kadang orang Jawa ini ya dari depan, belakang, samping, bawah, atas gitu. Cuman caranya itu sembunyi-sembunyi. Ini yang jauh tidak enak. Wa qala Qatadah yahmizu wa yalmizu bilisanihi wa 'ainihi. Adapun Qatadah bin Da'amah ini adalah muridnya Ibnu Abbas. Kalau dimaksud dengan humazah, lumazah artinya orang yang mencela dengan lisan dan ain, dengan mata. Saya belum bisa membayangkan orang itu mencela kombinasi baik dengan mulut maupun dengan mata. Mungkin maksudnya melotot ya Bapak. Mungkin kita bisa mengatur sudut yang paling baik untuk memandang saudaranya sendiri itu sudut matanya seberapa. Terlalu membuka tidak baik, terlalu merem ditinggal lari nanti. Ya, tengah-tengah saja. Karena ternyata ini mengandung tanda. Kalau kata filsuf namanya Roland Barthes, ada namanya di mana sebuah tanda itu menjadi simbol sikap. Ya. Kalau kita memakai baju hitam katanya sedang berkabung gitu ya. Kalau kita memakai baju putih, putih apa Pak? Putih mayatnya begitu ya. Uniknya kalau di Jakarta warnanya kuning gitu ya. Berita berkabung itu warnanya kuning. Ya ternyata simbol itu menjadi sebuah tanda yang ada bahasanya. Nah, mata ini bisa digunakan sebagai simbol untuk merendahkan orang lain ternyata gitu. Ada kalanya yang paling verbal ya dengan mulut. Ada kalanya orang itu memincingkan mata, bermain-main mata, itu ada maksudnya untuk mencela orang lain. Kemudian dikatakan wa ya'kulu luhuman nas wa yata'una 'alaihim. Yaitu orang yang suka memakan daging manusia. Ini tentu adalah kinayah, makan daging manusia. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah kalian memakan daging saudara kalian ketika kalian menghibah, memfitnah? Itu sama dengan sukakah kalian memakan daging saudara kalian yang telah menjadi bangkai? Fakarihtumuh, tentu kalian akan merasa jijik. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ungkapan Qur'aniyah ini sering kemudian diserap di dalam perkataan manusia. Wa ya'kulu luhuman nas, ini adalah sebuah lambang orang yang memakan daging saudaranya itu dengan melakukan riba. Wa yat'anu 'alaihim, dan mencela mereka. Wa qala Mujahid al-humazah bil yadi wal ain. Ini maksudnya banyak ternyata Bapak Ibu sekalian. Di antara para ulama tafsir mereka saling melengkapi. Yang dimaksud dengan al-humazah bil yadi wal ain, yaitu menghina, mencela dengan tangan dan mata. Ini nanti bisa dicari contohnya sendiri ya Pak. Menghina dengan tangan dan mata. Wal lumazah bil lisan. Adapun lumazah itu menghina dengan lisan. Intinya semua itu masih satu keluarga, yaitu menghina. Thumma qala ba'duhum al-muradu bidzalika al-Akhnas bin Syuraik wa qila ghairuhu wa qala Mujahid hiya 'ammatun. Jadi diringkas oleh Ibnu Katsir dari beberapa pendapat, semuanya itu ammah, umum.
Baik humazah dan lumazah ini adalah sifat buruk dan tercela, di mana maksudnya adalah merendahkan harkat martabat manusia, dan itu bertentangan dengan Pancasila. Sila keberapa Ibu Bapak? Sila ke? Lihat GPT dulu. Sila kedua ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita diajarkan untuk memanusiakan manusia. Al-Quran pun mengajarkan kita agar kita memanusiakan manusia. Salah satu hal adalah meninggikan harkat martabat mereka, bukan malah kemudian merendahkan mereka. Wa qawluhu alladhi jama'a malan wa 'addadah. Allah berfirman, alladhi, al-humazah wal lumazah itu siapa? Ciri-ciri diantaranya adalah alladhi jama'a malan wa 'addadah. Orang yang suka mengumpulkan harta, wa'addadah, dan kemudian menghitung-hitung harta itu. Jadi dia semakin senang bukan karena hartanya itu diinfakkan, tapi ketika harta itu sudah ada di tangannya dihitung-hitung. Kalau dulu zaman belum ada rekening digital, uangnya bentuk kertas ya, di dompet itu 1 juta, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pas 1 juta. Nanti nggak puas itu, tadi dari kiri, sekarang dari kanan gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas ya, coba kalau dari tengah. Masya Allah, uangnya juga cuma 10 lembar 100 ribu, tapi hitung dari kanan, kiri, tengah. Nah kalau sekarang modelnya digital Pak, pakai kiris. Itu juga ada modelnya, ada caranya gimana login berkali-kali. Login, jangan-jangan nanti ada kritik lagi, masuk lagi, dari GoPay, dari Dana. Itu, oh ternyata masih sama. Alih-alih sama malah berkurang, ternyata biaya administrasi bank itu 8.000, Masya Allah. Alih-alih mendapatkan kebahagiaan melihat jumlah digital uang, malah seringkali berkurang. Nah rupanya sifat ini masih menjadi sifat kita hari ini, dan kita berusaha mengikis. Maka cara untuk mengikis sifat bakhil itu justru dengan sedekah. Ai jama'ahu ba'dahu ala ba'din. Dia mengumpulkan sebagiannya di atas sebagian yang lain. Wa ahsa adadahu ka qawlihi wa jama'a fa'au'a. Dia suka menghitung-hitung jumlahnya seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Ma'arij, wa jama'a fa'au'a. Mereka lah orang yang suka mengumpulkan harta lalu menyimpannya sambil kemudian dia menghitung-hitung. Dan ini ternyata penyakit. Penyakit yang pertama itu jelas dia mengurangi kadar waktu kita. Bayangkan dalam hitungan 3 menit, 5 menit yang seharusnya bisa kita gunakan untuk berpikir, ternyata habis untuk menghitung jumlah uang tersebut. Qala As-Sudi wa Ibnu Jarir, dikatakan oleh Imam As-Sudi dan Ibnu Jarir. Masya Allah, Pak Jarir. Kata Pak Jarir. Jadi jangan salah loh, nama Pak Jarir ini bagus, namanya lah Muhammad Jarir At-Tabari ya Pak. Pakai Muhammad loh. Pakai Muhammad. Loh, pas lengkap itu nama mufasir Ibu Bapak, hidup di tahun 365. Ada kitabnya, kitab tafsirnya itu 12 jilid, disimpan di Makkah Mukarramah sana. Nama judul kitabnya apa Ustaz? Jami'ul Bayan, tidak salah judulnya. Li Tafsirul Quran. Ada 11 jilid, diterjemahkan oleh Pustaka Azam menjadi 23 jilid Pak. Penulisnya siapa? Muhammad Jarir At-Tabari. Ya, jadinya kalau di sini jadi Pak Jarir, sangat disalahkan. Ya. Wa qala Muhammad bin Ka'ab fi qawlihi jama'a mala wa addadah. Adapun Muhammad bin Ka'ab mengatakan jama'a mala wa addadah, maksudnya alhahu maluhu bin nahar. Dia terlalaikan oleh hartanya di waktu siang. Hada ila hada, dari siang ke siang. Fa idza kana al-lailu nama ka'annahu jibah. Dan apabila dia datang waktu malam sudah ngantuk, dia seperti buih. Naudzubillah. Kita mungkin belum menemukan orang seperti ini. Apa iya ada orang yang siangnya itu ngitung duit, malamnya nggak sempat apa-apa, tidur. Masih mending kalau datang arisan, kumpul, kemudian Kamlin dan sebagainya. Ini enggak, langsung tidur. Berarti orang ini sudah cukup disibukkan mengurus hartanya, sehingga kemudian malam itu pulang ke rumah dengan rasa yang letih, lelah, dan tidur.
Nama ka'annahu jilfatan, dia tertidur seperti buih. Sifat selanjutnya ibu bapak sekalian, yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira, yadhunnu, dia berprasangka anna jam'ahul mala yukhliduhu fi hadhihi dar. Ketika dia mengumpulkan harta, dia berprasangka bahwa harta itulah yang akan mengekalkan kehidupannya di dunia ini. Dan ini merupakan kelalaian. Dia mengira harta itu dapat menjamin keselamatannya dari datangnya malaikat Israel yang mencabut nyawa. Lalu Allah Subhanahu wa taala membantah, kalla ay laisal amru kama za'ama wala kama hasiba. Sesungguhnya persoalan hidup di dunia ini tidak seperti mereka klaim, wala kama hasiba, dan tidak seperti mereka sangka. Tsumma qala ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yumbadanna fil hutamah. La yumbadanna, lam di sini adalah lam takkid dari kata yunbadanna. Ini ada dua huruf takkid, yaitu lam dan nun. Aslinya itu yanbadu. Yunbadu itu artinya adalah yulqa, dilemparkan. Yanbadu melemparkan, yunbadu dilemparkan. La yumbadanna berarti benar-benar akan mereka ini dilemparkan. Kemana? Fil hutamah. La yulqayanna hadzal ladzi jama'a malan fa'addadahu fil hutamah. Wa hiya ismun min asma'in nar. Adapun hutamah itu merupakan salah satu nama dari nama-nama neraka. Sifatun, dan dia itu menggambarkan sifat. Jadi ada kalanya sesuatu itu memiliki nama karena sifatnya. Kalau kita nyebutnya dengan julukan tukang nih. Kalau dia pandai memperbaiki jam, tukang jam. Memperbaiki peralon, tukang peralon. Kalau pandai mengambil uang tanpa izin orang, tukang nguntit, tukang nyopet, gitu kan. Semua tukang itu. Kalau pandai mengerjakan kayu, tukang kayu. Kalau pandai berdagang, tukang dagang gitu. Ya. Ini sifat. Jadi sifat itu kadang-kadang bisa menjadi nama. Al-hutamah li'annaha tuhattimu min man fiha, karena sesungguhnya neraka jahanam itu dinamai al-hutamah karena dia tuhattimu man fiha, dia itu dapat menghancur leburkan orang yang ada di dalamnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah An-Naml itu ada ucapan kawanan semut. Di dalam surah An-Naml nanti ayat berapa saya lupa. Waqalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinahum la yahtimannakum Sulaiman. Kata la yahtimanna itu dari kata hatam itu. Wahai prajurit semut, masuklah kalian ke dalam rumah kalian. Supaya apa? Agar Sulaiman tidak datang menghancurkan kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhum wa hum la yash'urun. Supaya Nabi Sulaiman serta tentara-tentaranya tidak menginjak kalian. Diterjemahkan biasanya menjadi menginjak. Aslinya itu menghancurkan, menghancur luluhkan. Sementara mereka tidak tahu. Maka Nabi Sulaiman waktu itu tersenyum ya. Batabas sama lalu berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Doanya Nabi Sulaiman. Ya Allah, tunjukkanlah aku cara untuk mensyukuri nikmat-Mu dan nikmat-nikmat yang telah Kau titipkan kepada orang tuaku. Nabi Sulaiman mendoakan orang tuanya juga. Dan tunjukkanlah aku bagaimana bisa beramal soleh yang mendatangkan keridhaan. Kita kembali ke al-hutamah tadi. Al-hutamah sifatun li'annaha tuhattimu man fiha. Sifat neraka itu menghancurkan orang yang ada di dalamnya. Walihada qala wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kalian apa itu al-hutamah? Ini salah satu uslub dalam Al-Qur'an itu ketika ingin menjelaskan, penjelasan itu dimulai dengan istifham. Wa ma adraka. Tahukah kamu apa itu? Ma apa? Al-hutamah. Al-hutamah itu apa?
Dan di situ kata Ibnu Katsir menafsirkan Al-Qur'an dari Al-Qur'an. Wa ma adraka ma hutama? Tahukah kalian hutama? Hutama itu narullahil muqadah. Dialah api neraka Allah yang dinyalakan, muqadah, yang dinyalakan, allati tattali'u 'alal afidah, di mana nyala apinya itu muncul sampai al-afidah. Afidah itu adalah bentuk plural, bentuk jamak dari fuadun. Satu fuad, banyak afidah. Fuad itu artinya dada, mulu dada. Ada yang namanya fuadnya. Di dalam dada itu tersemayam perasaan, hati dan sebagainya. Dialah api yang dinyalakan hingga masuk, muncul di dalam dada manusia. Dikatakan qala Sabit al-Bunani, tahrikuhum ilal afidah wa hum ahya'un. Neraka jahanam itu akan membakar mereka hingga masuk ke dada-dada mereka, wa hum ahya', sementara mereka dalam keadaan hidup. Summa yaqulu laqad balagha minkumul adab. Sesungguhnya telah sampai adab kepada mereka. Ini adalah sebuah pungkasannya adab. Adab itu kalau baru diletakkan di kaki, ya belum terasa. Maka kemudian adab itu ditingkatkan hingga sampai meresap ke dalam dada manusia. Summa yabki, hingga akhirnya yang mendengar, yaitu Sabit al-Bunani, ketika mendengar ayat ini, summa yabki, dia menangis. Kalau orang soleh itu diperdengarkan tentang ayat-ayat yang mengerikan tentang neraka jahanam, menangis. Wa qala Muhammad bin Ka'ab, ta'kulu kulla syai'in min jasadih. Adapun api neraka itu memakan lumat setiap jasad manusia. Hatta idza balaghat fuadahu, sampai akhirnya sampai ke dada mereka. Hadwa halqihi, bahkan sampai ke halak. Halak itu uvular dalam bahasa linguistiknya. Ibu bapak kalau makan es, kemudian ada yang menggantung-gantung di dalam rongga mulut kita. Kalau kita mengatakan amandel gitu ya, amandel itu namanya al-halq. Bisa membayangkan ya, kalau ada orang makan pedas itu kan gambarnya nyembur gitu ya. Nah kalau ini bukan makanan pedas ibu pak. Neraka itu seperti itu nanti, sampai muncul dari dada kita bisa menyampai ke al-halq kita. Diserap dalam bahasa Jawa ngelek gitu ya. Dari bahasa Jawa al-halq. Orang kalau ngelek kan lewat sini. Tarji'u 'ala jasadi, hingga akhirnya setiap orang yang terbakar tersebut akan kembali ke jasad yang lebih awal, kemudian akan dibakar terus demikian. Wa qauluhu ta'ala innaha 'alaihim muqsadah. Sesungguhnya api neraka itu alaihim muqsadah. Maksud muqsadah adalah mutabaqatun kama taqaddama tafsiruhu fi suratil balad. Jadi ternyata sudah dijelaskan dalam surah Al-Balad dan kita akan lihat pekan-pekan depan. Artinya adalah mutabaqah, yaitu api yang bertingkat-tingkat. Kalau kita sedang membakar, melihat ibu bapak sekalian, api yang bertingkat-tingkat namanya muqsadah. Wa qala Ibnu Mardawiyah hadatsana Abdullah bin Muhammad hadatsana Ali bin Siraj hadatsana Utsman bin Kharazat hadatsana Syuja' bin Asras an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha 'alaihim sada mudbaqah. Jadi ternyata ini adalah sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna sada adalah api yang mubaq, api yang bertingkat-tingkat. Fi amadim mumaddadah, mereka diikat di dalam sebuah pancang. Amad kalau bentuk pluralnya adalah imad. As-salatu imaduddin. Salat itu menjadi tiangnya agama. Nah, orang di neraka itu ada mereka yang diikat di tiang-tiang neraka, mumaddadah. Atiyah Al-Aufi berkata, amad adalah min hadid, yaitu tiang yang dipancangkan dari besi neraka. Min narin, lalu besi itu kemudian muncul apinya, membakar setiap orang yang diikatkan di sana. Adapun Ibnu Abbas mengatakan fi amadin mumaddadah, yakni al-abwabu fil mamduh, yaitu pintu yang terbuat dari api yang membakar setiap orang yang melewatinya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tafsiran 9 ayat dari surah Al-Humazah yang menceritakan keadaan penduduk neraka.
Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang belajar dari Al-Qur'an, maka fa inna fihi ilmul awakhir wa ilmul awail wa ilmul awakhir. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu mengajarkan tentang pengetahuan orang yang ada sebelum kalian serta orang-orang yang hidup setelah kalian nanti. Al-Qur'an bercerita tentang kisah sejarah. Al-Qur'an bercerita tentang neraka, itulah kehidupan masa depan. Hampir tidak ada buku yang menceritakan tentang masa depan. Dan masa depan itulah yang kelak akan menjadi penyesalan banyak manusia, ibu bapak sekalian. Apa yang dapat kita ambil dari pelajaran yang kita telah kaji itu, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Saya berusaha meringkas dari kitab tafsir Safwatut Tafasir yang ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni, seorang pengajar di Universitas Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah, meninggal di tahun 2019 Masehi kalau tidak salah. Dia meninggalkan karya yang istimewa berjudul Tafsir Safwatut Tafasir. Ringkasnya ada beberapa pelajaran. Yang pertama, at-tahdhiru minal ladina yu'ayyibun nasa wa yaktabuhum wa yastahzi'u bihim. Peringatan dan ancaman bagi orang yang yu'ayyib, suka mencari-cari aib manusia. Wa yaktabuhum, suka menggibah. Menggibah itu kalau bahasa kita sebutnya enggak rasan-rasan. Rasan-rasan itu dalam bahasa Arabnya ribah. Dari kata ghaba ya ribu, ghaibun. Kenapa disebut ghaib? Karena orangnya enggak kelihatan. Kita itu berani membicarakan keburukan orang lain ketika orang lain itu tidak kelihatan. Bilalah kau mak betuntut lah, itu lagi ngerasani ternyata orangnya di sebelah kita langsung hanya gitu, mesti ya berusaha. Iya mbak kabare wau, mesti berusaha. Belok sebisa-bisanya rel itu dibelok. Kita memang beraninya suka menggibah ketika orang itu tidak ada. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya engkau menceritakan kenyataan saudaramu yang itu tidak suka didengarnya, meskipun itu benar, maka itu termasuk ghibah. Dan jika itu dusta, maka itulah an-namimah. Itu adalah fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, "Wa la talmizu anfusakum." Ada kata al-lumazah di situ ya. "Wa la talmizu anfusakum." Janganlah kalian mencela diri kalian, sesama diri kalian. Wal hamazu al-lamazu minar rijali matmumun mal'unun. Sesungguhnya al-hamaz wal lamaz dari kalangan manusia, matmumun mal'unun, itu semua merupakan sifat yang tercela dan terlaknat. Alih-alih kita melaknat orang, justru sifat kita ini telah dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an-nahyu an jam'il mali duna infaqihi fi haqqillahi kaz-zakati was-shadaqah. Jadi larangan untuk mengumpulkan harta tanpa menginfakkannya di dalam hak Allah seperti zakat dan sedekah. Jadi kalau kita memiliki pendapatan, mendapatkan rezeki berupa uang, buat porsi tertentu agar kita tetap bisa menginfakkan, ibu bapak sekalian. Kalau uang itu rupanya nilainya besar, maka di tanggal ibu bapak mendapatkan uang besar itu ditandai. Lalu dihitung nanti setahun kurang 11 hari. Nanti dihitung lagi kalau uangnya itu masih jumlahnya sama dan itu sudah masuk nisab. Nisab uang itu sama dengan emas nih. Itu 82,5 gram emas. Sekarang ini emas naiknya luar biasa ya. 2,8 terakhir. 2,4 kisaran naik turun. 2,4 juta. Nah, kalau ibu mesti lolos, belum sampai nisab. Jadi kalau ada orang punya 82 gram emas kali 2,8 juta, itu di atas, itu hampir mendekati 200 juta. Nah, masih belum ya. Berarti belum zakat, tidak apa-apa. Tapi kita bisa melatih bersedekah, berinfak, supaya nanti kita terlatih ketika sudah punya uang banyak, maka kita terbiasa untuk menyedekahkan.
Karena Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang suka mengumpulkan uang dan tidak mentasarufkannya untuk jalan Allah. Disebutkan dalam surah At-Taubah, alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah. Yaitu orang-orang yang suka mengumpulkan emas dan perak dan tidak mau menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kelak hari itu akan dicairkan emas dan perak itu, lalu kemudian dilelehkan di punggung-punggung mereka sambil dikatakan hadza kama kanastum. Inilah yang selama ini telah kalian kumpulkan. Rasulullah SAW bersabda dalam Musnad Imam Al-Bazzar, fil baqari shadaqatuha. Di dalam unta itu ada sedekahnya, maksudnya zakat. Wa fil burri shadaqatuhu. Di dalam biji-bijian beras itu ada sedekahnya. Wa fil dhahabi wal fiddah wa tabarru shadaqah. Di dalam emas, perak dan juga perdagangan kita ada sedekahnya. Wa man jama'a malan falam yunfiqhu fi sabilillah wa fil gharimina wa banis sabili kana kayyatan alaihi yaumal qiyamah. Siapa yang suka mengumpulkan harta dan tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, kana kayyatan alaihi yaumal qiyamah. Itu kelak akan menjadi setrika di hari kiamat. Jadi merupakan ancaman yang sangat keras. Ada orang yang menyimpan harta, menumpuk-numpuknya tanpa mensedekahkannya, maka kelak akan menjadi malapetaka. Yang ketiga, at-tadhkiru bi annal mala la yadumu wa la yakhludu. Ini semua menjadi peringatan buat sekalian bahwasanya harta itu tidak akan berkekalan, wala yukhlidu ahadan, dan tidak membuat seorang hamba itu menjadi umurnya panjang. Bahkan seringkali ada orang itu justru umurnya dipersulit oleh hartanya sendiri. Orang yang punya ternak banyak biasanya akan disibukkan ngurusi ternak. Bahkan pagi hari 5:30 itu loh Pak, sudah ngebiur sapinya. Kadang-kadang mana yang lebih ganteng gitu ya. Sapinya jam 5:30 sudah mandi. Dia baru mandi jam berapa? Jam 9 nanti. Mesti kan udah keringatan, nanti minum teh, minum kopi, mesti jam 9 baru mandi. Kalau dia punya tanah luas, setiap hari mencangkul, sama nanti baru pukul 11 istirahat ya Pak, pulang. Sehingga seringkali harta kekayaan itu justru membuat kita tidak mampu mengurus waktu kita, bahkan tidak sempat mengurus diri kita. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yahrumu ibnu Adam wa yabqa minhu isnani. Seorang anak Adam itu akan menjadi tua kecuali ada dua hal yang tidak pernah tua. Apa itu? Al-hirsu wal amal. Orang itu tidak pernah akan tua dalam dua persoalan. Yang pertama masalah rakus. Kalau kurang berbicara masalah harta, masalah kepemilikan, itu selamanya pengen gegem terus ya. Kapan itu mau buka? Ternyata nanti kalau sudah meninggal, mayat itu akan meregangkan tangan-tangan mereka. Yang kedua, wal amal, memakai hamzah amal. Kalau amal itu adalah perbuatan, tapi kalau amal itu adalah perenungan. Dia berangan-angan hidup panjang. Bahkan ketika umurnya sudah masuk 63, 70, itu masih berangan-angan, ya mbok yao nanti saya masih menangi cucu saya menikah. Masih tuh ada angan-angan dia untuk hidup panjang, dan itu wajar dalam diri manusia. Sehingga ibu bapak sekalian, ini semua menjadi sebuah pelajaran bahwa manusia itu seringkali menganggap dirinya panjang umurnya, bahkan dia mengira harta itu dapat menyelamatkan kehidupan. Isya jam berapa Mas? 19.12. Cukup nih Ustaz ya. Kita tambah 7 menit ya. Ada tanya jawab nanti? Insyaallah ya. Yang terakhir saja ibu bapak sekalian, an-naru makhsusatun bi amrillah la tunfi'u abadan. La tunfi'u abadan mukhtalifatun anin nari ad-dunyawiyah. Jadi ternyata
Api neraka itu khusus dia mendapatkan izin dari Allah. Apa izin Allah? Dia tidak akan pernah lenyap dan tidak akan pernah padam. Mukhtalifatun anin narid dunyawiyah. Dia berbeda dari neraka, dari apinya dunia. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, narukum juz'un min sab'in juz'an min nari jahannam. Sesungguhnya api dunia kalian ini hanya sebagian dari sekian tingkatan api neraka. Qila ya Rasulullah in kanat lakafiyatun. Wahai Rasulullah, seandainya api dunia itu sudah menjadi api neraka, itu sudah cukup untuk membakar diri kami. Maka Rasulullah SAW menjawab, fudilat alaihina bitis'ati wasittina juz'an. Sesungguhnya api neraka itu dikuatkan lagi, ditingkatkan lagi panasnya sampai 69 kali, Ibu Bapak sekalian. Api itu kalau lagi pas api lilin warnanya merah. Nanti kalau sudah panas lagi menjadi biru. Nanti kalau sudah panas lagi ternyata menjadi hijau. Nanti kalau sudah panas lagi, disebutkan dalam riwayat Imam At-Tabrani, api neraka itu warnanya hitam. Belum ada yang pernah melihat ya? Ada film Naruto katanya, warnanya hitam api. Ada yang membantah, ada itu yang kalau kita menghidupkan api sampah itu ada hitam-hitam. Itu angus namanya, bukan api. Warnanya hitam. Apinya itu hitam, Bapak sekalian. Kulluhunna mithlu harriha. Setiap tingkatan itu panasnya seperti api dunia, tapi kemudian tambah lagi. Makanya disebut dalam Sahih Bukhari, inna ahwana ahlan nari adaban yaumal qiyamah la rajulin tudau fi akhmasihi qadamaihi jamratun. Serendah-rendah siksaan untuk penghuni neraka nanti adalah seorang laki-laki diletakkan di bawah kakinya jamratun, satu kerikil, Ibu Bapak, yang terbuat dari api neraka, yarli min hadi ma'luhu, kena telapaknya yang meletup kepalanya. Na'udzubillah. Ada yang seperti itu. Jadi badan itu menjadi penghantar. Belum api itu sampai ke afidah, sampai ke dada, kepalanya sudah meletup. Lalu kemudian terbakar lagi, hidup lagi orang itu. Letakkan lagi, meletup lagi kepalanya. Dan orang itu la yamutu wa la yahya. Mereka tidak mati dan tidak hidup. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini menjadi sebuah tadzkir untuk kita semua tentang kengerian hidup di neraka, agar kita menjauhkan diri dari perbuatan tercela, mulai dari yang remeh sampai hal yang besar. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada 3 menit jika ada tambahan. Aku qouli hadza astaghfirullah. Silakan.